Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanti dengan nomor NIM 2003-2012-4. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah rancangan usaha bisnis. Nah, di sini saya akan membahas tentang ide usaha bisnis. Nah, jadi ide usaha bisnis adalah respon seseorang atau banyak orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Contoh seperti pasar, masyarakat. Nah, jadi kita ini mencari sebuah ide bisnis. Ada langkah awal untuk mengubah keinginan dan keaktifan pengusaha menjadi peluang atau usaha ide bisnis. Nah, jadi ada beberapa nih, ya kan. Yang pertama harus kita perhatikan, kita harus melihat tentang kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, jadi di sini kita harus lihat kebutuhan pasar itu apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu permintaan pasar. Permintaan itu banyak atau enggak, barang itu banyak diminta atau enggak. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan keahlian dan keterampilan. Nah, di situ kita harus memiliki keahlian kita harus bisa bersaing dengan orang-orang lain, terutama itu di keterampilan. Misal produk orang kurang rapi, kita bisa mengambil manfaat dari sebuah keterampilan itu menjadi membuat produk kita menjadi lebih berdaya saing lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah survei. Nah, di sini survei tersebut adalah kita mensurvei pasar tersebut, melihat apakah produk kita laku atau tidak ketika kita menjual di sebuah pasar atau tempat-tempat yang memang akan kita lakukan pemasaran. Yang keempat itu adalah hobi dan minat. Nah, jadi ide dan usaha bisnis ini bisa juga muncul dikarenakan hobi dan minat kita. Misal kita hobi bermain bola, maka kita terjun ke bisnis, contoh futsal, itu bisa juga. Dan minat, nah ketika kita memiliki suatu hal, itu bisa menjadi peluang kita untuk membuka usaha. Nah, jadi selanjutnya adalah kreativitas. Dengan setelah hobi dan minat tadi, dan kita memiliki kreativitas dalam mengasah atau memperbarui hal yang sudah ada usaha yang tersebut, kita harus memiliki kreativitas untuk supaya orang mau membeli produk kita. Nah, selanjutnya adalah jaringan dan relasi. Dalam usaha bisnis kita harus memerlukan relasi atau koneksi. Supaya apa? Ketika kita membangun usaha, kita memiliki relasi yang banyak, orang-orang mengenal kita, maka produk kita akan dikenal banyak orang. Dan dengan relasi tersebut, orang-orang bisa mempromosikan produk kita, sehingga produk kita bisa laku terjual di pasaran. Nah, jadi bisnis yang dimulai ada 3 cara yang harus kita perhatikan dalam membangun ide bisnis. Yang itu katanya amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi kita harus mengamati sebuah produk atau usaha seorang, terus tuh baru kita tiru, langsung kita modifikasi supaya bentuknya lebih menarik lagi, sehingga orang lebih tertarik terhadap produk kita daripada produk yang lama itu. Nah, jadi yang ke-10 itu adalah penemuan secara tidak sengaja. Nah, mungkin kita sedang jalan-jalan atau berkeliling kemana tersebut, lalu kita melihat ada suatu hal yang menarik. Jadi hal yang menarik itu bisa kita jadikan ide suatu bisnis. Nah, yang ke-12 itu pameran. Nah, jadi ketika kita memiliki usaha atau bisnis, kita bisa mengikuti pameran-pameran yang ada di manapun supaya produk kita banyak dikenal oleh orang-orang banyak. Nah, jadi selanjutnya adalah pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Nah, jadi kita di sini bukan hanya asal-asal saja, kita harus memiliki pertimbangan tentang usaha-usaha yang harus kita lakukan. Nah, jadi
begitulah. Nah jadi kan selanjutnya itu ada teknik mendapatkan ide bisnis. Jadi menurut Douglas pada tahun 1996 terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide. Itu yang pertama tukar pikiran. Nah jadi kita bertukar pikiran dengan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Yang selanjutnya adalah berandai-andai. Jadi ide usaha bisnis itu bisa kita memulai dengan berandai-andai dan menghayal-hayal. Yang keempat adalah keinginan atau dorongan orang-orang terdekat supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah komponen yang dimodifikasi, yaitu tadi itu ide yang baru, hasil survei kita, hasil penemuan kita. Selanjutnya itu ada mediasi. Nah di sini mediasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memastikan pikiran dan perasaan. Jadi dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri kita sendiri. Nah jadi pentingnya ide bisnis dapat menemukan apa jenis bisnis, siapa target pasar, bagaimana cara kita menjual produk lebih dan dikenal. Jadi kita harus memiliki strategi dalam mengembangkan suatu ide bisnis tersebut. Nah jadi itu tadi kita tadi sudah berbicara tentang kreativitas. Jadi di sini pengaruh kreativitas ini terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang ada dasarnya sudah memiliki kreativitas dalam dirinya, namun kreativitas tersebut harus kita asah supaya menjadi lebih berkembang lagi. Jadi itulah pengaruh kreativitas tersebut. Jadi mengembangkan ide bisnis itu ya itu tadi menentukan sumber ide bisnis, yang kedua menentukan ide bisnis yang bagus, yang ketiga daftar ide bisnis, yang keempat persaingan dengan produksi asing, selanjutnya ada menentukan pemirsa atau pasar, yang keenam ada penelitian dan analisis ide bisnis. Jadi setelah kita harus menguji ide bisnis. Nah jadi kita menguji ide bisnis itu menurut David tahun 2008, dia mengatakan semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya dan sama lemahnya. Jadi itulah kita membutuhkan analisis SWOT. Nah, jadi sangat kita butuhkan analisis SWOT untuk menguji bisnis kita itu kira-kira layak atau tidak untuk dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ide dan peluang bisnis tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.